Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama Bang Iqbal. Di sini Abang akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya itu kita telah membahas cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perang. Nah, yang sekarang ini kita lanjutkan mempertahankan itu dengan cara perundingan. Jadi udah nggak ada lagi tuh tembak menembak. Jadi sekarang isinya perundingan. Jadi usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dibagi, ada perundingan Linggarjati, perjanjian Royan, Renville, dan KMB, Komisi Meja Bunda. Nah, yang pertama itu Abang akan menjelaskan perundingan Linggarjati. Dalam perundingan ini ada dua pihak, yaitu Belanda dan Indonesia. Pihak Belanda dipimpin oleh dan Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir. Perundingan ini dilaksanakan tanggal 11 sampai 15 November 1946. Ditandatangani tanggal 25 Maret 1947. Dalam perundingan Linggarjati ini terdapat isi perjanjian antara pihak Belanda dan pihak Indonesia. Yang pertama itu Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto, tapi hanya Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera yang diakui sebagai wilayah Indonesia. Jadi hanya Pulau Jawa, Madura, nah nih isi perjanjian yang pertama. Jadi nggak semua kayak Kalimantan, Papua, Bali itu tidak menjadi bagian negara Republik Indonesia. Hanya Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Lalu isi perjanjiannya yang kedua adalah Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk RIS. RI menjadi bagian dari RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat. Jadi dari NKRI menjadi RIS, yaitu Republik Jadi nama negara kita berubah menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Lalu RIS dan Belanda bersatu menjadi Uni Indonesia.
Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Nah, nih isi dari perundingan Ingarjati. Udah dicatat? Udah. Andi udah? Oh belum nih, Samsul belum nih. Lalu selanjutnya ada perundingan Renville. Perundingan Renville ini dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947. Jadi sesuai dari seruan PBB, maka dilakukanlah perundingan Renville dengan KTN. KTN itu adalah Komisi Tiga Negara. Jadi dalam perundingan Renville ini ada negara-negara penengah yang meliputi, yang pertama itu ada Australia, lalu ada Belgia, lalu ada Amerika Serikat. Australia diwakili oleh Richard Nah nih, dari tiga negara ini yang menjadi penengah dalam perundingan Renville. Dalam perundingan Renville, Indonesia diwakili oleh, yang mewakili Indonesia dalam perundingan Renville yaitu Amir Syarifuddin, Ali Sastro Wijoyo, Haji Abu Salim, Leimena dan Coatik Yen dan Nasrud. Nah, sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh Abdul Kadir, Wijoyatmojo dan Van Vredenburg dan Dr. Soumukil. Nah, jadi orang Indonesia ini seperti Abdul Kadir dan Dr. Soumukil ini adalah orang-orang Indonesia yang mendukung Belanda. Jadi dia itu tidak mendukung Indonesia, melainkan mendukung Belanda dalam perundingan Renville ini. Nah, perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 Januari 1948. Nah,
isi perjanjian Renville ini, yang pertama ada persetujuan gencatan senjata. Lalu TNI ditarik dari kantong pertahanan Jawa Barat dan Jawa Timur ke Jogja. Jadi pos-pos pertahanan TNI yang tadi berada di Jawa Barat dan di Jawa Timur ditarik semua ke Jogja. Lalu yang ketiga ada Belanda bebas membentuk negara federal di daerah yang pernah diduduki melalui jajak pendapatan lebih dahulu. Jadi Belanda tuh bebas mendirikan negara-negara federal bekas jajahan-jajahannya. Jadi dia bebas aja tuh mau diri negara mana aja yang pernah mereka jajah. Lalu yang keempat ada Riss dan Belanda itu sederajat. Negara Indonesia Serikat sederajat dengan Belanda. Jadi perjanjian Renville ini terjadi di atas sebuah perahu yang bernama Renville, makanya kapalnya itu namanya Renville. Jadi perundingannya itu dinamakan perundingan Renville. Dan dicatat. Lalu ada perundingan Rom-Royen. Mei 1949. Kenapa perundingannya dinamakan Rom-Royen? Karena Belanda itu dipimpin oleh Royen, sedangkan Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum. Jadi perundingan ini dinamakan dari nama dua tokoh perwakilan itu. Jadi namanya Rum dan Royen. Rum-Royen. Isi perjanjiannya itu yang pertama ada pemerintahan RI menghentikan perang gerilya. Lalu yang kedua adalah bekerjasama memulihkan perdamaian dan ketertiban umum.
Lalu ada Belanda, Indonesia akan mengadakan KMB di Den Haag. Lalu isinya yang keempat adalah pembebasan pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda. Udah dicatat? Udah. Langsung. Lalu yang terakhir ada KMP, yaitu konversi meja bundar. KMB ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 dan ditandatangani pada tanggal 2 November ini akhir sidang dari konversi meja bundar dan ditandatangani sekaligus pada tanggal 2 November ini. Dalam konversi meja bundar ini, Indonesia diwakili oleh yaitu Bapak Muhammad Hatta. Sedangkan Belanda diwakili oleh Van Maartseven. Selain Indonesia dan Belanda, ada pihak negara federal BVO yang diwakili oleh Sultan Hamid II. Lalu ada kunci dari Komisi Perserikatan Bangsa, perwakilan dari PBB. Diwakili oleh
Nah, ini para perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan negara federal, dan dari perwakilan PBB. Jadi ada 4 perwakilan yang menghadiri dari konferensi meja bundar. Lalu dari konferensi meja bundar ini melahirkan sebuah isi perjanjian. Perjanjian yang pertama ialah yaitu penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat paling lambat akhir tahun 1949. Jadi Belanda harus menyerahkan seluruh kedaulatannya negara Peru kepada RIS paling lambat akhir tahun 1949. Lalu antara pihak Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu Belanda. Lalu yang ketiga ada segera dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda. Lalu TNI menjadi inti tentara RIS. Lalu ada kedudukan Irian Barat akan ditentukan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Jadi dari isi perjanjian ini TNI balik lagi menjadi tentara dari bagian Republik Indonesia. Lalu Irian Barat akan ditentukan akan merdeka sendiri atau menjadi bagian dari negara Republik Indonesia, tepatnya 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Nah, sekian presentasi abang yang ngajarin hari ini tentang perundingan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.